Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kunuti fi subhi, bab kunut dalam salat subuh. I'lam, ketahuilah, annal kunuta fi salati subhi sunnatun, bahwasanya kunut dalam salat subuh itu adalah sunnatun, sunat. Lil hadis sahih fihi, ya, sebagaimana dalam hadis sahih, diterangkan dalam hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi, lam yazal, Rasulullah itu selalu yaqnutu fi subhi, ya, kunut, ya, baca doa kunut dalam salat subuh, hatta faraqat dunya, sehingga beliau itu faraqat dunya, yang meninggal dunia, ya, berpisah dari dunia, maksudnya meninggal, wafat. Rawahul Hakim, riwayat Imam Al-Hakim, ya, Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in, wa qala hadisun sahih. Jadi ini dasarnya kunut dalam salat subuh, ya, pada hadis sahih. Wa'lam annal kunuta masru'un indana fis subhi wa huwa sunnatun mutaakkidatun. Ketahuilah bahwasanya kunut itu disyariatkan menurut kami dalam salat subuh, wa huwa sunnatun mutaakkidatun, sunat muakkad, ya, hukumnya adalah sunat muakkad. Lau tarakahu la tabtul salatu, andaikan meninggalkan, tidak membacanya, la tabtul sholatu, tidak batal sholatnya, lakin yasjudu lisahwi, tetapi diganti dengan sujud sahwi. Sawa'un tarakau amdan au sahwan, baik meninggalkannya, tidak membacanya itu karena sengaja maupun lupa. Jadi hukumnya adalah sunat muakkad, ya. Kalau lupa atau meninggalkan diganti dengan sujud sahwi, sholatnya tidak batal. Wa amma ghairu subhi, adapun selain sholat subuh, minas shalawatil khamsi, dari sholat-sholat yang 5 waktu, fahal yaknutu fiha, apakah juga ada kunutnya di dalamnya, apa juga suruh membaca kunut, ya, apakah pakai kunut selain subuh itu. Fihi salah satu aqwalus syafi'i, fihi salah satu aqwalus syafi'i, salah satu aqwalus syafi'i. Dalam hal ini ada 3 pendapat bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-asahul al-masyhuru, yang sah dan yang masyhur, minha, dari ketiganya itu, annahu inna zala bil muslimina nazlatan yakunuta. Jadi yang pertama, ya, apabila ada musibah, ada bala, ada sesuatu yang tidak baik, ya, bagi orang-orang muslim, maka diperintah untuk membaca kunut. Jadi ini bukan hanya musibah, bukan hanya bahaya, tapi juga, ya, ada semacam memusuhi. Jadi saya pernah sekitar tahun 80-an di Gontor itu, ketika sholat zuhur pakai kunut. Nah, ketika itu saya tanya, memang ada masyarakat sekitarnya
itu yang tidak setuju ya dengan program-program pondok pesantren, sehingga dikhawatirkan mereka nanti membuat ulah yang tidak menyenangkan. Jadi ini ya karena pondok di dalam rangka untuk mencetak generasi ya, muslim ya ke depan, ini makanya di situ ya hanya di pondok itu aja yang melakukan kunut ya. Wa illa fala, kecuali kalau tidak ada masalah ya, maka tidak kunut. Jadi kalau permasalahannya di masyarakat sekitarnya selesai, ya sudah nggak kunut, maksudnya begitu kalau difahamkan di kitabnya ini. Jadi kalau andaikan dengan wabah ini ada masjid yang praktekkan setiap sholat 5 waktu pakai kunut, nggak ada masalah. Pendapat yang pertama ini ya, karena dianggap itu adalah masalahnya umat Islam yang merugikan umat Islam ya, jadi memang pada masjid-masjid tertentu ada yang semacam itu ya. Dulu waktu wabah itu di Drosmo dalam ya, itu setiap waktu katanya Gus Yusuf, setiap waktu di sini ya saya suruh untuk kunut ya. Itu pendapat yang pertama. Wasani ya, yaknutuna mutlakon. Yang kedua, ada masalah nggak ada masalah, kunut mutlak 5 waktu itu kunut terus menerus ya. Wasalis ya, dan yang ketiga layak nutu mutlakon, dan tidak kunut secara mutlak, wallahu a'lam. Wa yustahabul kunutu indana finis fil akhir, dan dianjurkan kunut menurut pendapat kami pada pertengahan akhir, finisil akhir min syahri Ramadan, dari pertengahan akhir di bulan Ramadan, fi raqatil akhirati fil witri, pada rakaat terakhir dari sholat witir. Jadi berarti tanggal 16 ya. Tanggal 16 Ramadan itu dianjurkan untuk kunut di akhir rakaatnya witir. Di witirnya biasanya 3, maka pada rakaat ketiga itu ditambahi dengan kunut. Walana bagi kami wajhun ayyak nutafiha fi jami'i syahri Ramadan. Ada yang berpendapat bahwa kunut di dalam bulan Ramadan itu ya semuanya, jadi dari awal sampai akhir ya, jadi ayyak nutafiha, jadi melakukan kunut bukan hanya dari tanggal 16 tapi mulai dari awal. Dan ketika saya umroh Ramadan memang setiap hari itu ada kunut ya, setiap hari. Wajhu salis fi jami sunnati wa wa madhabu Abi Hanifah ya. Dan pendapat yang ketiga ya, dalam semuanya itu sunat, itu menurut pendapatnya Abu Hanifah ya, menurut pendapatnya Abu Hanifah. Wal ma'rufu min madhabna wa wal awal, tapi yang terpilih dalam arti yang biasa dipakai ya, yang kami ketahui menurut pendapat kami itu adalah al-awwal wa al-wal, dari yang pertama, jadi pada pertengahan akhir
di bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 16 Ramadan. Faslun fasal i'lam ketahuilah anna mahal kunuti indana fi subhi ba'da raf'i minar ruku'i fi raq'atis tsaniyah. Ketahuilah bahwasanya anna mahal kunut, tempatnya kunut itu di mana tempatnya? Ya, ketika melakukan doa kunut itu indana menurut pendapat kami fi subhi dalam sholat subuh itu ada ba'da raf'i minar ruku' setelah mengangkat ya kepala dari ruku' fi raq'atis tsaniyah pada rakaat kedua. Jadi setelah ruku' berdiri i'tidal, itulah tempatnya untuk melakukan membaca kunut ya. Wa qala Malik rahimahullah yaqnutu qabla ruku', tapi Imam Malik berpendapat ya, itu kunut itu sebelum qabla ruku', sebelum ruku' ya. Qala sabuna walau kana Syafi'i qabla ruku'i lam yuhsib lahu alal ashah. Jadi andaikan, jadi menurut Syafi'i andaikan kunut itu dilakukan sebelum ruku', maka itu bukan dihitung sebagai kunut ya, tidak dihitung sebagai kunut ya. Tidak sah ya. Walana wajun ayak sibat, tapi ada yang berpendapat ya, Imam Malik tadi itu tetap itu dianggap kunut. Wal asoh yang lebih baik bisa itu yu'iduhu ba'da ruku'i, jadi mengulang kembali sesudah rukuk, dalam arti berdiri dari rukuk ya, dan wayasjudu lisahwi, dan melakukan sujud sahwi. Wakil yasjudu, tapi sebagian ada yang mengatakan tidak pakai sujud sahwi, hanya diulang setelah rukuk. Jadi jamaah untuk kunut ada beberapa pendapat tadi itu ya, yang kita lakukan di sini ya, di sholat subuh. Kemudian kalau Ramadan, di tengah Ramadan ya, yang terakhir, jadi mulai tanggal 16 sampai akhir Ramadan ya, pada sholat witir di akhir rakaat witir. Wa amma lafduhu fal ikhtiyaru ayyakula fihi, adapun lafadznya ya, maka ada pilihan untuk mengucapkannya, untuk membacanya, ayyakula fihi ma rawaina fi hadis sahih fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha bi isnad sahih ya, dalam kitab sahihnya Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya dengan sanad yang sahih Anil Hasan bin Ali, dari sahabat cucunya Nabi Al Hasan ya, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu wajha radhiyallahu anhuma, Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala ya, Sayyidina Hasan berkata, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Aku diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat ya, yang diucapkannya pada waktu sholat witir. Jadi ketika sholat witir rakaat terakhir itu membaca kunut, bacaannya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu yadillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya, ini kalau untuk sendiri ya. Jadi kalau jenengan tidak berjamaah ya, bacanya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fiman afait. Tapi kalau jadi imam ya diganti
ya dengan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya ya. Jadi ini karena untuk bersama-sama ya, tidak doa untuk dirinya sendiri, makmumnya suruh ngamini ya. Jadi menurut cucunya Rasulullah ya, Sayyidina Hasan, pernah diulangi Rasulullah kalimat bacaan kunut itu, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma ya Allah ihdini tunjuki aku fiman hadait ya, fiman hadaita itu diberhentikan hadait itu sebagaimana orang yang telah engkau beri petunjuk, wa afini dan sehatkan aku fiman afaita sebagaimana seperti orang yang kau sehatkan, yang kau beri kesehatan, wa tawallani dan lindungi aku fiman tawalaita seperti orang yang kau lindungi, wa barikli fima ataita wa barikli dan berkailah ya, kepadaku fima ataita terhadap apa yang kau telah berikan. Jadi ya Allah, apa yang kau telah berikan kepadaku maka berkailah apa yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi apa yang kita peroleh ini berkah itu adalah membawa kebaikan ya, apapun yang diberi oleh Allah bentuknya apapun itu membawa kebaikan untuk kehidupan kita, bukan malah menjadi malapetaka ya. Itu namanya barokah ya. Barik terima kasih. Wakini syarroma qadaita wakini jagalah aku ya, lindungi aku syarroma qadaita dari kejelekan kejahatan ya, apa yang telah engkau tetapkan, engkau takdirkan, engkau tentukan. Jadi kita minta Allah dilindungi dari kejelekan kejahatan yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga ya maksudnya diberi keselamatan ya, selamat dari hal yang tidak baik. Begini syarroma qadaita ya. Kadang saya tambah wakina birahmatika, dengan kasih sayangmu lindungi aku dengan kasih sayangmu ya, syarroma qadaita dari kejahatan kejelekan yang telah engkau tentukan ya. Fa innaka taqdi maka sungguhnya engkau taqdi ya, yang telah menentukan wala yuqda alaik, bukan yang ya, ditentukan oleh makhluknya ya. Jadi Allah yang menentukan semua yang ada di dunia ini. Fa innaka taqdi wala yuqda alaika, bukan yang ditentukan Allah, tapi Allah yang menentukan, bukan yang ditentukan ya, bukan kita yang ngatur tapi Allah ya, jangan menyalahkan Allah. Kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya, jangan menyalahkan Allah ya, dengan mungkin kadang ngomong Allah nggak adil, Allah kurang ini dan lain sebagainya. Enggak, karena semuanya itu yang menentukan Allah, dan semuanya kalau dicari mesti ada hikmahnya ya, mesti ada hikmahnya. Semua kejadian yang kita alami ya, yang sudah ditentukan oleh Allah pasti ada hikmahnya, dan itu lebih baik kalau kita bisa menerimanya, akhirnya akan ketemu itu nanti kebaikannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait, dan sungguhnya engkau ya tidak akan ada yang menyesatkan orang-orang walaita yang telah engkau beri perlindungan. Tidak ada orang yang terhina ya, orang-orang yang telah engkau lindungi. Wala fa innahu la yadillu man walait ya. Tabarak rabbana wa ta'ala ya, kau yang maha luhur, kau yang maha ya tinggi ya Tuhanku. Jadi tabarak rabbana wa ta'ala.
Qala Tirmidzi hada hadisun hasan. Menurut At-Tirmidzi ini ada hadis hasan. Wala na'rifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti syai'an ahsana min hada. Dan kami tidak mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut ini sesuatu yang lebih baik dari ini. Jadi maksudnya bacaan inilah yang baik ya untuk doa kunut itu. Menurut ya, Imam Tirmidzi. Wa yustahabbu ayyakula akiba hada doa, dan dianjurkan atau disunatkan untuk membaca sesudah baca kunut tadi ya, sampai tabarakta rabbana wa ta'alait ya, itu dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ditutup dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad jaa fi riwayatin Nasa'i fi hadzal hadis bi isnadin hasan ya, juga datang dari riwayatnya Imam An-Nasa'i dalam hadis dengan sanad hasan ya, ditutup dengan wasallallahu ala nabi. Yang kita praktekkan ya itu ditambah wasallallahu ala nabi Nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya. Sallallahu alaihi Muhammadin Nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallam ya, sallallahu kalau belakang wasallam ya. Jadi kalau soli itu belakangnya wasallim ya. Tapi kalau shola itu wasallam. Ini nahwunya ngoten ya. Jadi dalam nahwu tata bahasanya ya, kalau di depan itu sholli maka belakangnya wasallim, kalau depan shola maka belakangnya wasallam ya. Qala ashabuna, berkata para sahabat kami, sahabatnya Imam An-Nawawi, wa in qana tabi macan Umar bin Khattab radhiyallahu an kana hasanan, jika kunut dengan yang datang atau yang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an kana hasanan juga adalah baik. Wa huwa annahu qanata fi subhi ba'da ruku'i, dan ia atau yakni anna bahwasanya dia kunut dalam subuh setelah ruku', ba'da ruku', faqala, jadi ini yang dari sahabat Umar ya, doa kunutnya Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhla'u man yafjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nakhfidu narju rahmataka wa nakhsha adzabaka inna adzabakal jidda bil kufari mulhiq Allahumma adhibil kafaratal ladzina sudduna an sabilika wa yukadzibuna rusulaka wa yuqatiluna awliya'aka Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa sabbitum ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auzi'hum ayyufu bi ahdikal ladzi ahadtahum alaihi wansurhum ala aduwika wa aduwihim ilahal haqi wa ja'alna minhum. Ini yang dari sahabat Umar. Jadi sahabat Umar kalau doa kunut Allahumma ya Allah inna nasta'inuka, sungguhnya kami nasta'inuka mohon pertolongan kepadamu, wa nastaghfiruka dan kami mohon ampun kepadamu, wa la nakfuruka dan kami tidak kufur, tidak kafir ya, kepadamu, tidak ingkar kepadamu, wa nu'minu bika kami beriman kepadamu, wa nakhla'u man yafjuruka dan kami menjauhkan diri man kepada orang yafjuruka yang memerangimu, yang menentangmu. Jadi menjauhkan diri ya kepada orang yang menentang Allah. Allahumma ya Allah, iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah,
walaka nusolli wa nasjudu, dan hanya kepadamu atau untukmu nusolli kami sholat, wa nasjudu dan sujud, wa ilaika dan kepadamu nas'a wa nahfid, aku segera menuju dan berlari. Jadi kalau sudah, ya paling tidak ini pengertiannya wa ilaika nas'a wa nahfid, ya kita mendengar azan panggilan Allah untuk segera menuju berlari kepada Allah. Narju rahmataka, kami mohon mengharap rahmatmu, kasih sayangmu. Wa nakhsha adzabaka, dan kami takut siksamu. Inna adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Inna adzabaka, sungguhnya siksamu itu ya al jiddu mengenai bil kuffari mulhiq, pasti ya kepada orang-orang kafir. Sungguhnya siksamu itu pasti mengena kepada orang-orang kafir. Allahumma adzibil kafarata, Allahumma ya Allah adzibil kafarata, siksalah orang-orang kafir itu, alladzina yasudduna an sabilika, orang-orang yang menghalangi dari jalanmu, wa yukadzibuna rusulaka, dan mendustakan para rasulmu, wa yuqatiluna awliya'aka, dan membunuh wali-walimu. Allahumma fir lil mu'minal minat, Allah ya Allah ifir, ampunilah lil mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, wal muslimin wal muslimat, orang-orang yang Islam ya laki-laki maupun perempuan, wa aslih dzata bainihim, dan perbaikilah hubungan di antara mereka. Jadi minta pada Allah aslih dzata bainihim, ya Allah perbaikilah hubungan yang baik di antara mereka. Ya kita ini sudah punya hubungan baik antara jamaah, ya kita minta pada Allah supaya terus diperbaiki, sehingga tidak ada salah satu dan yang kasak kusuk ngapunten ya, ngerasani ya, atau napa membicarakan yang jelek di antara kita ya, itu nanti akan menjadi ya, jadi kurang baik, akhirnya menjauh. Biasanya ya bisa ngomong-ngomong, akhirnya males ngomong ya kalau sudah begitu. Ya, kita mohon pada Allah wa aslih dzata baini, ya Allah perbaikilah hubungan baik di antara mereka ya, orang-orang beriman, orang-orang Islam ini. Wa alif baina qulubihim, dan lunakkanlah, luluhkanlah di antara hati mereka. Di sesama kita ini kan nggak ada yang punya hati keras ya, di antara jamaah ini kan ya saling-saling menganggap bahwa itu saudara, ya nggak berani bentak ya, jadi nggak punya hati yang kasar, yang keras ya. Jadi sehingga akan timbul dengan hati yang lunak itu ya ucapan-ucapan yang menyenangkan, perilaku yang menyenangkan. Wa alif baina qulubihim wa ja'al fi qulubihim al imana wal hikmah, dan waja'al jadikanlah fi qulubihim dalam hati mereka itu al iman wal hikmah, iman dan hikmah. Jadi isikan, masukkan dalam hati mereka itu keimanan dan hikmah. Wasabithum ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetapkan mereka itu pada milah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uzihum, dan berikan ilham kepada mereka atau ilhami mereka, ayyufu bi ahdika, agar supaya mereka bisa menepati dengan janji kepadamu, alladzi atahum alaihi, yang kamu telah memberikan janji mereka kepadamu. Jadi agar supaya mereka itu juga dengan ilham Allah bisa menepati janji-janjinya kepada Allah. Wansurhum, dan tolonglah mereka itu ala aduwika,
terhadap musuh-musuhmu wa uduwihim, dan musuh-musuh mereka, ila haq, wahai Tuhan yang maha benar, wa ja'alna minhum, jadikanlah kami dari golongan mereka. Jadi ini doa kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Qala ashabuna, para sahabat kami berkata, sahabul jam'bainal kunut Umar wa ma sabaqa, disunatkan al-jam'u, mengumpulkan, baina kunut di Umar wa ma sabaqa, di antara kunutnya Sayyidina Umar dengan kunut yang di atas, yang lalu, maksudnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi disunatkan untuk dibaca dua-duanya. Fa in jama bainahuma fal asahhu takhiru kunut Umar, maka kalau dikumpulkan dua-duanya, dibaca dua-duanya, yang baik itu adalah mengakhirkan yang kunutnya Umar. Jadi tetap Allahumma hdini fiman hadait itu di depan, baru disambung dengan kunutnya Umar. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruk, dan seterusnya. Berikutnya, wa iniktasara fal yaksur alal awal, dan kalau ingin meringkas maka diringkas yang awal. Maksudnya kalau ingin tidak panjang, ya yang pertama yang dibaca, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Wa inna mastahabul jama'u bainahuma, dan bahwasanya disunatkan mengumpulkan di antara keduanya itu idza kana munfaridan, apabila ya dalam keadaan sholat sendiri, karena munfaridan. Jadi kalau sholat sendiri dibaca semua, itu disunatkan. Au imaman maksurina yardawna bitatwil, atau dibaca oleh imam ya maksurin, yang jamaahnya sedikit, tidak banyak, yardawna, yang rela, ya, yang rela bitatwil, dengan membaca yang panjang. Jadi kalau jamaah makmumnya sedikit dan makmumnya mau ridho dengan doa kunut yang panjang, ya tidak apa-apa. Jadi ini keterangannya begitu dari kami. Tapi kalau sendiri monggo semuanya dibaca. Tapi kalau jadi imam atau berjamaah, ya dilihat kebiasaannya aja lah, jangan panjang-panjang, kecuali kalau memang pada saat waktu ada masalah, pandemi, ya, musibah, balak, dan lain sebagainya, ya. Itu boleh ditambah, gak panjang, ya. Jadi saya pernah yang saya ceritakan ketika umroh Ramadan di Madinah, itu kunutnya panjang, ya, ada 10 menit, ya, panjang sekali, ya. Dan diantara pada saat itu menyebut juga untuk keselamatan bangsa Indonesia, didoakan juga pada saat itu, ya. Di kunutnya panjang, ya. Jadi monggo, jadi karena ada masalah, ya, umat Islam punya permasalahan, ya, apa masalahnya, yang semuanya itu minta petunjuk kepada Allah, minta diberikan keselamatan, intinya begitu, ya. Wa'lam, dan ketahuilah annal kunuta la yata'ayyun fihi du'a alal madhabil mukhtar. Jadi ya ini
bahwasanya kunut itu tidak dibatasi, ya, doa itu pada pendapat yang terpilih. Di doa kunut itu tidak dibatasi, ya. Fa ayu doa bi hasalal kunut walau konta bi ayatin aw ayatin minal Qur'anil aziz wa hiya mustamilatun ala du'ai hasalal kunut. Jadi apakah doa yang ada dalam kunut itu diperbolehkan, ya, walau dengan biayatin, dengan satu ayat atau ayatin atau beberapa ayat dari Al-Qur'an wa hiya mustamilatun ala doa, yang ayat itu mengandung doa. Jadi boleh doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an itu dibaca dalam doa kunut, bisa satu ayat, ya, atau beberapa ayat yang mengandung doa, ya. Hasalal kunut boleh, walakin al-afdalu ma ja'at bi sunnah, akan tetapi yang lebih utama itu yang telah datang dari as-sunnah. Jadi yang lebih utama itu ya yang datang, maksudnya yang diterangkan, yang dijelaskan dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh, ya, Sayyidina Hasan, ya, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, dan dari Umar, ya. Ditambah yang lain monggo. Wa qad dzaba jama'un min ashabina ila annahu ya'tan wala yajzi'u ghairi. Jadi boleh, ya. Jadi sebagian besar dari para sahabat kami, ya, ila annahu ya'tan, bahwasanya kunut itu yata'ayyan, ya, itu dibatasi walajud, dan tidak boleh yang lainnya. Tapi ada yang berpendapat, sebagian besar dari para sahabatnya Imam Nawawi itu dibatasi, ya, sesuai dengan hadis Rasul, ya, tidak boleh dengan yang lainnya. Tapi yang pertama tadi diperbolehkan, tidak dibatasi, itu pendapat yang terpilih. Pendapat yang terpilih boleh menambah kunut dengan doa-doa yang lain. Nah, sehingga jamaah, redaksi doa kunut, apalagi kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang ketika ada masalah dalam umat Islam, pada daerah, pada negeri, ya, pada negara, itu boleh ditambah dengan doa-doa, walaupun doa itu tidak ada di dalam sunnah Rasul maupun dalam hadis atau Al-Quran, ya, boleh. Jadi tidak terikat. Wa'lam annahu, dan kata annahu, bahwasanya kunut itu yustahabbu, disunatkan, idza kana al-musalli imaman, apabila dalam sholat itu menjadi imam, ayyakula Allahumma hdina, maka kalau jadi imam tidak Allahumma hdini tapi Allahumma hdina, bilafdzil jam'i, dengan lafadz jamak, wa kadzalikal baqi, itu pula berikutnya. Walau kala ihdini hasalal kunutu wa kana makruhan, andaikan kok imam itu baca Allahumma hdini, ya, boleh, tetapi wakana makruhan, tetapi hukumnya makruh. Di annahu yakrul imami takhsisun nafsahu bidu'a, karena dimakruhkannya bagi imam untuk mengkhususkan doa untuk dirinya. Jadi kalau jadi imam, maka, ya, Allahumma hdini jadi ummah dina, jadi ya, khotobnya jadi na, ya, jadi dhamirnya tidak, ya, aku tetapi kami, ya, kalau bahasa Indonesia ngatakan, ya Allahumma hdini, ya Allah tunjuki aku, ya, beri petunjuk kepadaku, tapi diganti dengan ya Allahumma hdina, ya Allah berikan petunjuk kami, ya, karena orang banyak. Nah, hukumnya makruh ini warawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Sauban radhiyallahu an qala
meriwayatkan dari sunannya Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bi da'watin tunahu. Tidaklah sempurna seorang hamba itu jadi imam suatu kaum fayakhussu nafsahu bi da'wati tunahum. Dia mengkhususkan doanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk dunahum, untuk mereka, jadi hanya untuk dirinya sendiri. Fa in fa'ala, jika itu dikerjakan, faqad khonahum, maka dia berkhianat kepada mereka. Jadi kalau jadi imam maka tidak boleh doa sendiri. Ya mohon maaf, walaupun itu ada dalam Al-Quran. Saya biasanya baca Allahumma ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Kalau lafadz Qur'annya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, itu Qur'annya. Ya karena kita doa bareng-bareng, ya karena saya jadi imam saya ganti. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Itu caranya begitu ya. Caranya begitu. Sehingga akhirnya ada khilaf, perbedaan pendapat, tapi kalau di sini tadi jelas imam kalau hanya doa untuk dirinya sendiri itu makruh. Ya, makruh berdasarkan hadis tadi itu ya. Nah, ada yang berpendapat walaupun imam itu doa untuk sendiri ya juga untuk jamaah, jadi tetap harus diamini. Itu ada yang mendapat begitu. Tapi ada yang mendapat lagi, doa sendiri kok saya ngamini, ya enggak saya amini. Ya, itu akhirnya jadi khilaf. Ya, jadi khilaf. Nah, sebaiknya ya tadi itu keterangan dalam kitab ini disunahkan, dianjurkan. Jadi untuk imam itu membacanya Allahumma dina, tidak Allahumma dini. Ya. Faslun, fasal ikhtalaf ashabina fi raf'il yadaini fi du'ail qunut wa maskhul wajhi bima ala salasatin aujah. Ada perbedaan pendapat para sahabat kami dalam mengangkat tangan ketika dalam doa qunut dan mengusap wajah dengan tangannya, ya, dengan kedua tangannya. Ada 3 pendapat. Huha annahu yustahabu raf'uhuma wa la yamsahul wajhi. Yang lebih sah, ya, yang lebih baik itu disunatkan mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap wajah. Jadi setelah selesai wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, enggak usah mengusap wajah, ya sudah, ya langsung turunkan tangannya. Ya. Jadi ini yang pertama. Wasani yarfa'u wa yamsahu. Yang kedua itu mengangkat tangan dan mengusap wajah. Pendapat yang kedua. Wasalis la yamsahu wa la yarfa'. Yang ketiga ya tidak mengusap ya tidak mengangkat. Ya. Jadi ya monggo, jadi memang ada yang ketika doa kunut tidak ngangkat tangan juga ada masalah ya. Jadi ikuti tetap baca amin. Wattafaqu ala anna la yamsahu ghairal wajhi minas sadri wa nahwihi ya. Jadi sepakat bahwasanya juga begitu, tidak mengusap selain wajah ya, minas sadri wa nahwihi, dari dada dan sejenisnya. Balqalu, kata mereka berpendapat dzalika makruh, itu adalah makruh. Jadi ada yang setelah selesai doa kunut mengusap wajah juga mengusap dada ya. Ini makruh. Dia tidak mengusap wajah, ya tidak mengusap dada.
itu mereka bersepakat, para sahabatnya Imam Nawawi, ya, semacam itu pendapatnya. Wa ammal jahra bil qunut wal israri bi faqala ashabuna, adapun doa kunut itu dibaca keras apa sir, pelan, nah maka para sahabat kami berkata kanal musalli munfaridan asharabih, ya, kalau sholatnya sendiri maka dibaca pelan. Wa in kana imaman jahara alal madhabi sahih mukhtar alladzi tabailal aksarun, jika kalau jamaah jadi imam kunutnya dibaca keras, jahar, ya, ini adalah pendapat yang terpilih. Wasani, dan yang kedua, annahu yusiru kasairil da'wati minas sholah, ada yang berpendapat bahwa doa kunut itu dibaca dengan sir, dengan pelan, sebagaimana doa-doa dalam sholat, ya, kita baca doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, ya, Rabbi firli warhamni wajburni, itu kan pelan, tidak keras. Maka kunut juga yang kedua ini berpendapat dibaca sir sebagaimana doa-doa dalam sholat. Wa amal makmum fa illam yajaril imam qanata sirron kasairid da'wat, adapun makmum maka tidak boleh mengeraskan kunutnya, ya, sirron kasairid da'wat, sebagaimana pelannya doa-doa yang lainnya. Fa inna yuwafiqu fi mal imam sirron, dan disepakati di dalamnya imam itu dalam membaca kunutnya adalah sir, pelan. Jadi ketika imam membaca kunut pelan, maka makmum juga pelan, ya, tidak keras. Fa in jaral imam bil kunut fa in kan makmum yasmahu ammana, jika imam membaca kunutnya itu dengan jahar, dengan keras, maka makmum itu mendengarkannya, amanah, dan mengamininya, ala du'aihi, ya, atas doanya. Wasyariku fis sana'i fi akhirih, gitu pula, ya, untuk membaca apa ini sana itu pujian pada akhirnya. Jadi wa in kana yasma'uhu qanata sirron, dan jika dia tidak mendengarkan bahwa kunutnya itu sir, wakila yu'amin, dikatakan apa mengamin, wakila lahu ayyusariku ma'ahu wal muhtarul awal, maka pendapat yang pertama yang dipakai. Jadi kalau jadi makmum ketika imam baca kunut itu keras, maka makmum mengamini, tapi ketika baca pujian kepada Allah imam itu pelan, makmum juga ikut membaca dengan sirri, ya. Jadi setelah tabarakta rabbana wa ta'alaita, setelah doa yang keras kunut itu, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa lani fiman taulait wa barik fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, setelah itu biasanya imam pelan, ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa inna la yadillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait, ditambah astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Jadi itu adalah bacaan sana, bacaan pujian kepada Allah. Fa innaka makusun yang kau, ya Allah, takdi yang menentukan sesuatu, wala yuqda alaik, bukan kau yang ditentukan. Itu kan muji kepada Allah. Allah yang menetapkan segala-galanya ini, bukan Allah yang ditetapkan oleh kita, yang harus mengikuti kita, ya. Itu. Jadi ini pujian-pujian, wa inna yadillu man walait, ya, wala ya'izzu man adait, ya, dan seterusnya itu, ya, sebelum wasallallahu itu adalah biasanya dibaca pelan oleh imam, makmum juga membaca pelan.
Berikutnya wa amma ghair subhi idza qanata fiha khaisun naqulu bih. Adapun selain sholat subuh apabila kunut di dalamnya sekiranya ya kami mengucapkan fa in kana jahriyatan, jadi mengucapkannya itu dengan jahar, yaitu wahyal maghrib wal isya, maghrib dan isya. Jadi untuk selain subuh maka kunut itu dibaca jahar pada waktu sholat maghrib dan isya, kasubhi sebagaimana subuh alamat taqaddam, sebagaimana keterangan terdahulu. Wa in kana dzuhran au asran faqila yusru biha bil kunut. Jika sholat zuhur dan asar maka dibaca sir, ya, dalam kunutnya itu dibaca sirri, baca pelan. Wakila innaha kasubh, ada yang berpendapat tapi sama dengan subuh, tetap keras. Wal hadisus sahih fi kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina qatal qurra'a bi bi'rin ma'una yaqtadi hiruhu al jahra bil kunut fi jami'is shalat. Jadi ada keterangan dari Rasulullah, hadis sahih, bahwa membaca doa kunut itu pada semua sholat fardu dibaca dengan keras, sebagaimana dalam kunutnya Rasulullah fi kunut Rasulullah SAW alal ladina qatal qurra, ya, pada kejadian orang-orang yang hafal Quran banyak yang terbunuh di bi'ri ma'una, di bi'ri ma'una, maka yang tadzahiruhu bil jahr, ya, Rasulullah menetapkan bahwa kunutnya itu dibaca dengan jahar, ya, fi jami'is sholawat, dalam semua sholat. Fi Sahih Bukhari fi bab tafsir qaulullah ta'ala, dalam Sahih Bukhari dalam bab tafsirnya qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, laisa laka minal amri syai'un, yaitu Ali Imran 128, an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara bil kunuti fi kunut nazila. Jadi laisa laka minal amri syai'un, ya, tidak ada sedikit pun campur tangannya, ya, dengan masalah mereka. Maka ditafsirkan oleh, ya, para mufassir dalam sahihnya Al-Bukhari, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaharul kunut, Rasulullah itu menjaharkan bil kunut, semua kunut, fi kunutin nazilah, dalam kunut nazilah. Sehingga jamaah biasanya ada imam yang kunut, ya, itu pada sholat Jumat itu kadang-kadang kan ada kunut, ya, dibaca keras, ya. Jadi pada sholat-sholat 5 waktu, walaupun sholatnya itu sir bacaannya, yaitu zuhur dan asar, kunutnya juga dibaca keras, ya. Jadi ini supaya faham, kita memahami dan tidak menyalahkan, ya, semuanya ada dasarnya, ya, semuanya ada dasar, ya, baik dalam hadis dan tadi tafsir dari surat Ali Imran 128, bahwa dalam kunut nazilah Rasulullah, ya, itu melakukan kunut dengan jahar, dengan keras. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala Muhammad.